Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kalena Dhamma Sawana, Kalena Dhamma Sakaca, Etang Manggalam Tamangti. Mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai, berdiskusi atau berbincang-bincang Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Jika kita ingin bahagia, kalau tidak bisa membahagiakan orang tua, mertua, kakek nenek, minimal tidak membuat orang tua, mertua, kakek nenek sedih, apalagi marah. Para orang tua, para mertua, kakek nenek, jika ingin disayang sama anak, mantu, cucu, dan keluarga, harus berpikir yang baik-baik, bicara yang baik-baik, bertingkah laku yang baik-baik, memberi contoh yang baik-baik. Jika kita ingin bahagia, kalau tidak bisa berbuat baik, minimal tidak berbuat jahat. Kalau kita tidak bisa bicara yang baik-baik, minimal kita diam. Lebih baik lagi, pelajari dan laksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Tidak berbuat jahat, banyaklah berbuat baik. Sucikan pikiran ke batin. Kanti paramang tapo titika nibbana paramang wajati bede. Sang Buddha bersabda, kesabaran adalah cara praktek petapa yang paling baik. Kesabaran adalah pengendalian diri yang paling baik. Nibbana tertinggi dari segalanya. Sabba papasa akarana, kusalasa upasampada. Sacita priyadapanan etang budana sasana. Tidak berbuat jahat, banyaklah berbuat baik. Sucikan pikiran ke batin, itulah yang dicari ajaran para Buddha. Jika kita ingin bahagia, kalau tidak bisa berbuat baik, minimal tidak berbuat jahat. Kalau tidak bisa bicara yang baik-baik, minimal diam. Jika kita ingin bahagia, kita harus berpikir baik-baik, bicara yang baik-baik, bertingkah laku yang baik-baik, mencontoh, mengikuti, melaksanakan yang baik-baik. Tidak mencontoh, tidak mengikuti yang tidak baik, tetapi harus mencontoh, mengikuti, melaksanakan yang baik-baik, berpikir baik, bicara baik, bertingkah laku baik. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru, yang saya sangat sayangi, anak-anak semua,
Sungguh berbahagia sekali pada saat ini kita bersama-sama masih bisa melakukan peringatan Hari Suci Maga Puja yang ke 2564 Buddhist Era atau tahun 2021. Meskipun saat ini kita tidak bisa bertemu langsung karena kondisi COVID-19, maka itu semoga wabah pandemi COVID ini kita bersama-sama berdoa dan bersama-sama menjaga kesehatan dengan baik. Terutama kita selalu menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Presiden kita, Pak Jokowi Widodo. Selalu pakai masker dan sering cuci tangan menggunakan sabun. Jika tidak ada urusan yang penting, kita tidak keluar rumah, dan kita juga menghindari keramaian. Ibu bapak dan anak-anak semua, pada saat ini saya ingin mengingatkan kembali pada saat peristiwa Maga Puja memperingati 4 peristiwa penting di bulan Maga di hutan Purwela di kota Rajagaha. Di Dewa Dahat. Pada saat peringatan Maga Puja, kita kembali mengingat kembali 4 peristiwa penting berkumpulnya 1.250 orang biku yang mereka semua ditabiskan langsung oleh Sang Buddha dengan menggunakan cara Ehibiku Pasampada. Mereka hadir tanpa diundang, tanpa kesepakatan terlebih dahulu. (1.250 orang biku semuanya telah mencapai tingkat kesucian arhat, telah terbebas dari kekotoran batin berupa keserakahan atau loba, kebencian, dosa, kebodohan batin atau kegelapan batin. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Bahasa palingnya moha. Dan mereka tidak hanya memiliki pikiran, ucapan, tingkah laku dan batin yang suci, dan mereka semua memiliki kekuatan batin yang sangat tinggi. Kemampuan batin bisa membaca pikiran makhluk lain. Yang kedua, dibacaku mata dewa bisa melihat makhluk tidak hanya yang dekat tapi yang jauh,
Anak-anak bisa melihat jarak yang jauh, tapi harus pakai bantuan alat atau kamera. Bahkan bisa melihat langsung ketika terjadi satu peristiwa atau kejadian, tapi harus menggunakan alat. Nah, mereka semua meskipun tanpa alat, mereka bisa melihat jarak yang jauh. Bahkan tadi Bante sudah menjelaskan, tidak hanya bisa melihat yang dekat, bahkan yang jauh. Nah, kamu pasti bisa melihat makhluk lain selain manusia. Kamu bisa kan? Bisa lihat makhluk lain selain manusia? Pasti bisa. Contohnya, tahu contohnya apa? Contohnya makhluk lain selain manusia yang bisa terbang, burung. Kalau yang bisa berenang di air, yang menyelam di air, yang suka-suka main di air, ikan. Yang di darat, makhluk yang halus, tahu? Nah, makhluk yang halus itu cucunya semut. Cucu semut kan halus. Nah, jadi anak-anak bisa lihat makhluk lain selain manusia, yaitu binatang. Yang di air ikan, yang di darat yang kecil cucunya semut. Kalau yang di darat yang besar gajah. Yang lehernya panjang jerapah. Yang bisa terbang burung. Sesungguhnya ibu bapak dan anak-anak semua, di dunia ini tidak hanya manusia, tidak hanya binatang, tapi ada makhluk lain seperti dewa dewi atau kenal juga malaikat. Tidak hanya ada malaikat atau dewa dewi, tapi juga ada makhluk akibat tidak suka berbuat baik, banyak berbuat jahat, ada hantu. Ya. Nah, dengan dibacaku punya kemampuan bisa melihat tidak hanya manusia, tidak hanya binatang, tapi bisa melihat dewa dan dewi. Bahkan bisa melihat makhluk yang menderita karena tidak suka berbuat baik, banyak berbuat jahat, maka mereka lahir jadi hantu atau lahir masuk neraka. Maka itu anak-anak, kalau tidak mau menderita baik di depan sekarang maupun sebelumnya, kita tidak boleh berbuat jahat. Karena akibat perbuatan jahat, akibat keserakahan, kita bisa lahir jadi hantu. Akibat kekuatan kebencian, marah-marah, bisa lahir di neraka. Kalau nggak mau belajar dhamma, nggak mau belajar agama dengan baik dan nggak mau melaksanakan agama dengan baik, nanti jadi binatang. Dengan dibacaku tanpa bantuan alat bisa melihat makhluk lain, tidak hanya dekat dan jauh pun bisa. Yang kedua, dibasota, telinga dewa. Nah, anak-anak juga bisa mendengar jarak yang jauh. Tidak hanya yang ada di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Tapi harus pakai bantuan alat. Pakai smartphone atau pakai handphone. Atau telepon rumah juga bisa. Tapi harus pakai alat. Nah, mereka-mereka yang memiliki kemampuan batin tingkat tinggi di Basota tanpa menggunakan alat, mereka bisa mendengar jarak yang jauh. Bahkan kesaktian yang lain, idi-widi, kemampuan batin bisa mengubah diri sesuai dengan yang diinginkan. Bisa terbang,
Anak-anak pun pasti bisa terbang. Terbang dari tempat, dari daerah sini ke daerah lain dengan duduk, tapi duduknya di kursi pesawat. Anak-anak kan bisa terbang menggunakan pesawat, tapi mereka yang memiliki kemampuan individu, memiliki kesaktian dan tingkat tinggi tanpa menggunakan alat, mereka pun bisa menciptakan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Tapi ingat anak-anak, kesaktian itu bukan kesucian. Orang sakti belum tentu suci. Bahkan ada orang suci pun belum tentu sakti. Yang utama kita bukan mengejar kesaktian, karena dengan kesaktian itu bisa membahayakan diri kita. Kita bisa jadi sombong, bisa lupa diri, bahkan bisa membahayakan diri kita, keluarga kita, bahkan orang lain dan orang lain. Yang utama kita harus cepat melenyapkan kekotoran batin kita berupa keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Biar kita memiliki kebijaksanaan yang tinggi, memiliki pengendalian diri yang baik. Terutama anak-anak harus rajin belajar. Lebih dari 2500 tahun yang lalu, Guru Agung Buddha sudah menjelaskan di dalam Indikata Sutta, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, wajah cantik, suara merdu, jadi presiden, jadi raja, jadi pemimpin, dihormati, dicintai masyarakat. Bahkan setelah meninggal lahir di alam bahagia, di surga menjadi dewa dan dewi, terbebas dari penderitaan, tercapailah nibbana, didapat berkat perbuatan baik dengan berdana, menjalankan sila dan meditasi. Anak-anak, khususnya pada saat peringatan Maga Puja ini, Guru Agung Buddha juga pada saat peristiwa Maga Puja membabarkan Owada Patimokkha. Dan saat ini Bante akan menjelaskan sebagian isi dari Owada Patimokkha. Kanti paramang tapo titika nibanang paramang wadati Buddha. Sang Buddha bersabda, kesabaran adalah cara praktek pertapa yang paling baik. Kesabaran adalah pengendalian diri yang paling baik, nibbana yang tertinggi dari segalanya. Sabba papasa akarana, usala salpa sampada. Sajita priyadapanang etang budana sasanang. Tidak berbuat jahat, banyaklah berbuat baik, sucikan pikiran ke batin oleh dari ajaran para Buddha. Guru Agung Buddha, Gautama atau Sakyamuni Buddha, tidak hanya mengajarkan dhamma, tapi juga memberikan contoh yang baik, memberikan suri tauladan yang baik. Nah, pada saat kesempatan yang baik ini, Bante ingin menceritakan satu kisah. Dikenal kisah ini saat Sang Buddha difitnah di hadapan orang banyak sama seorang suruhan dari kelompok pertapa lain yang menciri melihat
banyak dan semakin banyak orang yang menghormati Guru Agung Buddha, dan semakin banyak yang memohon diterima menjadi murid Sang Buddha. Anak-anak ingat, Guru Agung Buddha mengajarkan Dhamma karena cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk, tidak hanya kepada manusia, tidak hanya kepada binatang, tapi kepada semua makhluk. Guru Agung Buddha membabarkan Dhamma, mengajarkan Dhamma bukan tujuan mencari murid, mencari umat sebanyak-banyaknya. Tidak. Bante menceritakan ketika Sang Buddha sedang mengajarkan Dhamma di hadapan murid-muridnya, baik anggota sangga maupun umat awam, Kinca Manawika masuk di dalam ruangan Dhammasala. Dan betapa terkejutnya ketika mereka sedang tenang mendengarkan Dhamma dengan suara yang lantang. Kinca kita Sang Buddha sebagai seorang yang tidak bertanggung jawab, berani berbuat tapi tidak bertanggung jawab. Kinca mengatakan bahwa dirinya dihamili oleh Sang Buddha, dan tidak lama lagi dia akan melahirkan dengan perut yang seolah-olah seperti wanita hamil. Anak-anak pernah lihat? Pernah lihat wanita hamil yang perutnya besar bukan karena kekenyangan. Kalau banyak makan, perut kita juga bisa buncit. Bahkan kalau lihat, tidak hanya wanita, bahkan ada bapak-bapak yang perutnya juga buncit kan, ada kan? Nah, tapi laki-laki perut buncit bukan hamil, tapi banyak makan, kurang olahraga. Yang pasti ceritakan, wanita perutnya besar ke depan karena hamil. Nah, Kinca ini dia membuat perutnya gendut bukan karena dia punya dedek, bukan karena di dalam rahimnya memiliki anak, tapi dia membuat seolah-olah dia hamil dengan potongan kayu dan kain-kain dibentuk seperti wanita hamil. Setelah dengan suara lantang dia meminta Sang Buddha, dengan cinta kasih dan kasih sayang, Sang Buddha mengingatkan, Kinca, saya sudah terbebas dari keserakahan, loba, kebencian terhadap siapapun juga, kepada makhluk apapun juga. Saya sudah tidak lagi memiliki kebencian atau dosa, dan saya sudah tidak memiliki kebodohan batin atau moh. Maka dari itu, hati-hatilah, kamu jangan sembarangan memfitnah saya. Dan ternyata ketika murid-murid Sang Buddha dan orang-orang yang ada di tempat itu belum hilang rasa terkejut dan heran mereka, tiba-tiba tali pengikat potongan kayu yang dibentuk seperti orang hamil, tali pengikatnya terlepas sehingga
kayu dan kain-kain yang dibentuk seperti wanita hamil itu jatuh. Dan ketika Cinca menyadari bahwa aktingnya dia, sandiwaranya dia pasti ketahuan karena dia memfitnah Sang Buddha, dan Sang Buddha tidak marah, dan Sang Buddha juga tidak mengutuk dan tidak menghujat dia. Dan ada orang yang batinnya belum suci yang ada di tempat itu, cepat-cepat Cinca dibawa ke ruangan. Dan kasihan sekali ketika kekuatan karma buruk dia memfitnah Sang Buddha, dia saat dibawa keluar dan kakinya menginjakkan kaki ke tanah, saat itu tanah terbuka dan dia meninggal di telanjang bumi. Dan ingat, Cinca memfitnah Sang Buddha, karma buruknya sangat besar sekali. Dan dia meninggal di telan bumi bukan karena Sang Buddha mengutuk, bukan karena Sang Buddha menghujat, tetapi memang demikianlah hukum yang berlaku di dunia ini, bahkan di alam semesta. Maka dari itu, anak-anak, kita harus menjaga pikiran baik, ucapan baik, dan tingkah laku baik. Tidak hanya Cinca yang memfitnah Sang Buddha, karena kelompok petapa lain yang iri atas kemasyhuran Sang Buddha dengan cara pertama tidak berhasil, lalu mereka berkumpul dan mereka berdiskusi bagaimana mereka menggunakan cara yang lebih jahat lagi. Setelah mereka berdiskusi, ternyata mereka menggunakan wanita lain, namanya Sundari. Karena cara yang pertama gagal, dia mencari wanita lain. Seperti juga Cinca, karena dirayu, karena dibujuk, diberikan uang yang begitu banyak, dia akhirnya terpengaruh. Begitu juga dengan Sundari, tapi caranya berbeda. Caranya kan ketika sore hari Sundari datang ke wihara, dia sengaja pakai pakaian yang mewah, perhiasan yang mahal, make up yang luar biasa deh, ya. Nah, ketika bertemu orang ditanya, kamu mau kemana? Ya, dengan senyum dia bilang bahwa dia ingin ke kamar Sang Buddha. Dan esok harinya dia sengaja, ketika sudah mulai banyak orang datang ke wihara, dia sengaja berjalan ke arah keluar wihara. Dan ketika ada orang bertanya, kamu dari mana? Dengan senyum dia mengatakan, dia memfitnah Sang Buddha bahwa dia bermalam di kamar Sang Buddha. Fitnahan yang dilakukan 1 hari, 2 hari, dan berhari-hari. Setiap sore ketika banyak orang ada di wihara, dia selalu mengatakan ketika ditanya orang, dia ingin bermalam di kamar Sang Buddha. Esok harinya ketika orang banyak ke wihara,
Dia pun selalu bilang dari kamar sang Buddha. Ternyata beberapa hari kemudian Sundari diketemukan telah meninggal dunia di lingkungan wihara. Kelompok yang membayar Sundari yang ingin memfitnah sang Buddha, lalu dengan jahatnya dia membuat gosip, ya bahasa sekarang membuat hoax, informasi yang palsu, bahwa untuk menutupi kejahatannya, sang Buddha dan murid-muridnya telah membunuh Sundari dan mayatnya telah dibuang. Tentu membuat kehebohan, geger. Murid-murid sang Buddha tidak percaya. Tidak mungkin sang Buddha membunuh Sundari, karena sang Buddha mengingatkan, mengajarkan, jangankan manusia, binatang pun kita tidak menyakiti, apalagi membunuh. Khususnya Pancasila Buddhis, sila yang pertama, Panna Cipata Weramani Sikapadang Samadhyani, yang artinya saya bertekad menghindari membunuh makhluk hidup. Sesungguhnya tidak hanya menghindari membunuh, bahkan tidak menyakiti. Jadi murid-murid sang Buddha yang pintar, yang sudah bijaksana tidak percaya. Tetapi masyarakat yang mendengar berita hoax, mereka termakan. Ketika pagi hari kebiasaan sang Buddha keluar dari wihara berpindah patah beserta murid-muridnya, menerima persembahan dana, makanan, memberikan kesempatan orang-orang baik umat Buddha maupun siapapun yang mau berbuat baik. Ingat, sang Buddha pindah patah bukan mengemis, tapi memberikan kesempatan orang yang mau berbuat baik berjalan. Dan sang Buddha tidak, dan murid-murid sang Buddha saat pindah patah berjalan. Ketika tidak ada orang yang mau berdana, terus saja berjalan dan tidak berhenti dari satu rumah ke rumah lain sambil ketok-ketok pintu atau panggil-panggil. Tidak. Ketika sang Buddha dan murid-muridnya berjalan, masyarakat yang terpengaruh fitnahan terhadap sang Buddha dan murid-murid dengan suara yang lantang, dia memfitnah sang Buddha dan murid-muridnya. Belaga menjadi pertapa yang bijaksana dan suci, ternyata seorang pembunuh. Dan banyak mereka bicara yang tidak benar. Murid sang Buddha, Biku Ananda, ketika mendengar kata-kata yang kasar memfitnah kepada sang Buddha, dengan penuh hormat dan bakti mengusulkan kepada sang Buddha. Masyarakat di daerah sini mereka memfitnah sang Buddha dan murid-muridnya, dan kita tidak nyaman tinggal di daerah sini. Lebih baik kita pergi saja ke tempat lain sehingga kita tidak difitnah. Dengan cinta kasih dan kasih sayang, sang Buddha menasihati Ananda, kalau kita pergi ke tempat lain dan di tempat lain kita difitnah kembali, lalu kita pergi lagi ke tempat lain dan kita difitnah kembali, tidak ada tempat untuk kita tinggal. Sabar dan tenang. Tidak lebih dari 1 minggu akan terbukti siapa yang salah, siapa yang tidak salah. Dan berita bohong ini tidak lebih dari 1 minggu akan terbuka.
akan ketahuan siapa pembunuh yang sesungguhnya. Setelah Sang Buddha dan murid-murid pindah patah, mereka kembali ke wihara. Dan berita Sang Buddha dan murid-muridnya membunuh Sundari itu, beritanya sangat menyebar. Bahkan sampai raja mendapat informasi. Dan ketika raja mendengar informasi, raja pun tidak percaya. Tidak mungkin Sang Buddha dan murid-muridnya membunuh Sundari, karena Sang Buddha memiliki cinta kasih dan kasih sayang dan mengajarkan cinta kasih dan kasih sayang kepada kita semua. Jangankan membunuh manusia, binatang pun tidak. Jangankan membunuh, menyakiti pun tidak. Karena Sang Buddha telah mengingatkan kepada kita, khususnya hukum karma. Di dalam kitab Samyutta Nikaya, Sang Buddha menjelaskan, sesuai dengan bibit yang kau tabur, begitu pula buah yang akan kau petik. Membuat kebaikan, mendapat kebahagiaan. Membuat kejahatan, memetik penderitaan. Taburlah olehmu biji-biji benih, kaulah yang akan memetiknya. Ingat anak-anak, kalau kita nanam bibit padi, pasti tumbuhan padi. Nanam bibit jagung, pasti tumbuh pohon jagung. Gak mungkin kan nanam bibit pohon mangga, tumbuh pohon pete atau pohon jengkol. Tidak mungkin. Maka dari itu, kalau kita berbuat baik, kita dapat kebahagiaan. Kita berbuat jahat, kita dapat penderitaan. Kalau kita tidak mau menderita, kalau kita tidak mau disakiti, janganlah kita menyakiti atau membunuh orang lain. Kalau kita mau bahagia, banyaklah berbuat baik, terutama hormat dan berbakti kepada orang tua. Dan kita juga harus rajin belajar. Bante lanjutkan ceritanya, anak-anak. Setelah mendengar berita bohong itu, lalu raja memberikan instruksi, memberikan tugas untuk mencari siapa dalang dari pembunuh Sundari yang sesungguhnya. Raja menyebar dari pasukan keamanannya yang di umum dikenal mata-mata atau intelijen. Dan benar saja, tidak lebih dari 1 minggu di tempat hiburan ada sekelompok orang yang mereka makan dan mereka minum minuman keras, mabuk-mabukan, dan mereka bersenda gurau dan ketawa. Dan lalu mereka bilang, mereka sungguh sangat beruntung sekali mengerjakan pekerjaan yang sangat sepele bagi mereka, dengan membunuh seorang wanita lemah. Dia dapat bayaran yang begitu banyak, dan dia tidak tahu di tempat itu ada mata-mata yang itu. Raja mencari tahu siapa sesungguhnya yang membunuh Sundari. Dan ketika mata-mata ini mendengar, dia perlahan dia keluar, dia kasih tahu temannya, dia kontak. Tidak lama kemudian datanglah pasukan keamanan dan menangkap mereka semua, dan mereka dibawa. Ya, kalau sekarang dibawa ke kantor polisi. Lalu mereka betapa kaget dan terkejutnya. Lalu saat mereka ditanya, mereka tidak bisa menghindar dan mereka mengakui yang membunuh Sundari adalah mereka. Dan bagi mereka, membunuh wanita lemah Sundari itu sangat kecil. Kenapa? Mereka sudah biasa merampok, bisa membunuh, dan banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan.
dan mereka diutus sama kelompok yang sama. Ternyata kelompok yang mengutus cincang memfitnah Sang Buddha. Yang kedua, mereka mengutus Sundari dan Sundari dibunuh. Dan kelompok pertama yang tidak baik, mereka pun ditantang. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Bante mengingatkan, ingat, kalau kita berbuat jahat, cepat atau lambat, kejahatan itu akan berakibat penderitaan. Begitu juga perbuatan baik, pasti menghasilkan kebahagiaan. Selagi kita masih ada kesempatan, kalau kita mau bahagia, kita harus hormat dan berbakti kepada orang tua. Dan harus rajin belajar, menambah pengetahuan dan keterampilan. Kita harus saling menghormati, saling menyayangi, baik sama saudara kandung, sama teman-teman. Kita harus saling menghormati, menyayangi, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Dan jangan lupa, kita harus ingat, kalau kita mau bahagia, kita punya bola mata berapa? Bola mata 2, daun telinga 2, mulut 1. Jadi dalam hidup ini kita banyak lihat, banyak mendengar, sedikit bicara. Dan kalau kita mau bahagia, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, ada yang membawa kebahagiaan, ada yang membawa penyakit, menimbulkan penderitaan. Kalau kita mau sehat, mau bahagia, kita mengambil kesehatan, mengambil kebahagiaan, menyimpan kesehatan, menyimpan kebahagiaan dengan cara selalu berpikir yang baik, bicara yang baik, bertingkah laku yang baik. Jangan lupa hormat dan berbakti kepada orang tua, jangan sampai terlambat. Dan Bante tadi sudah mengingatkan, kalau kita mau bahagia, andaikan tidak bisa membahagiakan orang tua, kalau kamu sudah lulus sekolah, sudah lulus kuliah, sudah pintar cari uang, kalau menikah, tapi tunggu ya, jangan cepat-cepat, harus tunggu dulu. Setelah lulus kuliah, setelah pintar cari uang, baru menikah. Yang cepat-cepat. Dan kalau apalagi anak-anak masih pada kecil, yang penting rajin belajar, menambah pengetahuan dan keterampilan untuk bekal hidup. Jadi kalau kita mau bahagia, andaikan tidak bisa membahagiakan orang tua, minimal tidak membuat orang tua sedih, apalagi marah. Dan anak-anak harus ingat, kalau kita mau bahagia, andaikan tidak bisa berbuat baik, minimal tidak berbuat jahat. Kalau kita tidak bisa bicara yang baik-baik, minimal diam. Lebih baik lagi, pelajari dan laksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Tidak berbuat jahat, banyaklah berbuat baik, sucikan pikiran ke batin. Teori-teori agama, teori Dhamma yang telah kita pelajari, jangan lupa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga harus memiliki pengendalian diri yang baik. Kenapa? Guru Agung Buddha masih terima kabar buruk, masih difitnah. Tapi Sang Buddha
tidak pernah membenci, tidak pernah mengutuk atau menghujat. Maka itu, jika kita disakiti, ketika kita difitnah, kita ingatlah sabda Sang Buddha. Kanti paramang tapo titika nibanang paramang wadanti Buddha. Kesabaran adalah cara pertapa yang paling baik. Kesabaran adalah pengendalian diri yang paling baik. Nibbana yang tertinggi dari segalanya. Dan kita tutup, marilah dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Arya Sangga, kita selalu menjadi anak yang baik, selalu menjadi orang baik dimanapun kita berada. Teori-teori Dhamma, teori-teori pengetahuan yang telah kita pelajari, kita bisa praktekkan demi kesejahteraan, keharmonisan, keselamatan, dan kebahagiaan kita bersama. Dengan kekuatan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Arya Sangga, kita selalu menjadi anak yang baik, menjadi orang yang baik dimanapun berada. Semoga kita semua memiliki kesehatan yang baik, sehat, batin dan jasmani, tambah sukses, batin dan duniawi, cepat terbebas dari penderitaan, tercapailah nibbana. Tuhan Yang Maha Esa dan Tiratana selalu membimbing, melindungi, selalu menjadi pedoman hidup kita. Sabe sata bawantu sucitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.